Ketika di Indonesia mengadopsi kebijakan student loan dan kampus-kampus swasta mengetahui tentang kebijakan ini, maka kampus-kampus swasta tersebut bisa saja memainkan sistem ini dengan menaikkan biaya pendidikan secara drastis, karena mereka merasa tidak perlu lagi bersaing dari harga, dan kampus swasta juga merasa aman karena sudah dijamin dari dana pinjaman. Maka dengan ini kita dapat simpulkan student loan tidak hanya membawakan dampak positifnya saja, namun student loan juga membawa dampak negatif. Maka dengan ini saya menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Pertama, saya akan membidas terlebih dahulu pernyataan dari tim pemerintah. Mereka menyatakan bahwa student loan adalah kebijakan absolut dan dengan student loan semua bisa dapat berkuliah. Mereka menyatakan bahwa cadangan kas akan aman karena jika mahasiswa sudah mendapatkan gaji, maka mereka akan membayar utang dan begitu pun untuk seterusnya yang dikenal dengan sistem payback. Namun apakah tim pro menyadari bahwa student loan memiliki bunga yang bisa saja bunganya membengkak dan melebihi dari biaya pendidikannya? Jika bunganya terlalu berat, mahasiswanya bisa saja telat bayar karena mereka belum mendapatkan pekerjaan karena lulusan sarjana sudah terlalu banyak, yang berarti saingan pekerjaan juga semakin ketat. Bagaimana dengan mahasiswa yang seperti itu? Tim Pro tidak menjelaskan. Kedua, tim Pro menyatakan bahwa mahasiswa jadi punya tekanan dan ambisi yang kuat untuk terus belajar karena mereka harus membayar utangnya. Dari hasil kerjanya setelah lulus, tim Pro menyatakan bahwa keambisiusan ini juga membawa tuntutan mental. Tapi tim Pro hanya menyatakan bahwa tuntutan mental ini akan teratasi dengan adanya support dari keluarga ataupun support dari teman. Namun bagaimana dengan mahasiswa yang tidak memiliki support dari keluarganya? Misalnya mahasiswa yang sudah tidak memiliki keluarga ataupun mahasiswa yang sudah tidak memiliki teman yang begitu banyak yang dapat mendukungnya. Dengan tekanan pendidikan ini justru malah membuat mereka yang tidak memiliki support jadi stres berkepanjangan dan mengakibatkan dampak kesehatan mentalnya. Mereka jadi lebih rentan terhadap hal yang membuat merasa mereka dituntut, yang dimana Pro juga menyatakan bahwa dengan adanya tekanan bisa membuat mental lebih tahan banting saat menghadapi dunia kerja sesungguhnya. Namun sangat disayangkan, tim Pro tidak memikirkan mahasiswa yang sudah terkena kesehatan mental sedari di bangku kuliah karena stres dengan tuntutan utang dan tekanan pendidikan karena tidak ada yang mensupportnya. Maka dengan ini saya menyatakan kembali bahwa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan argumen-argumen saya kenapa saya tidak setuju dengan perdebatan kali ini. Argumen saya yang pertama adalah akibat dari kebijakan student loan justru semakin meningkatkan persaingan lapangan pekerjaan karena sudah terlalu banyak lulusan yang memiliki gelar. Misalnya sudah terlalu banyak memiliki gelar S1, S2 ataupun seterusnya. Status quo saat ini saja walaupun masih sedikit lulusan di Indonesia yang saat ini lulusannya sebagai sarjana, di Indonesia malah saat ini juga sudah adanya krisis kesusahan untuk mencari pekerjaan. Dan kadang mahasiswanya, dan jika kebijakan status quo ini ditetapkan, maka akan adanya di mana bakal banyaknya lulusan sarjana yang kemudian akan bersaing secara ketat, yang di mana lapangan pekerjaan semakin menurun dan mereka tuh jadi susah untuk mencari pekerjaan dan mereka jadi bekerja sesuai apa adanya aja yang mereka dapat, tidak sesuai dengan pendidikan semasa kuliah. Karena pekerjaannya yang semakin dikit dan membuat mereka berpikir kerja apa saja yang penting menghasilkan uang dan uang tersebut dapat membayar utang pendidikan mereka. Apalagi jika semakin meningkatnya jumlah lulusan sarjana, ini malah makin memperparah persaingan pekerjaan dan makin membuat lulusan sarjana stres karena memikirkan utang pendidikannya yang belum terbayar karena susah mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dengan nasib mahasiswa yang lama sekali untuk mendapatkan pekerjaannya? Bagaimana mereka untuk membayar utang tersebut? Karena pastinya walaupun semasa mereka di bangku pendidikan saat berkuliah mereka sudah bersaing secara ketat, namun pastinya ada yang kurang dalam bersaing tersebut atau kurang lebih, atau bisa diibaratkan kurang
pintar dibanding temannya yang pintar, maka yang kurang pintar tersebut akan lebih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu argumen saya yang kedua, kebijakan student loan justru bisa saja membuat pelebaran kesenjangan karena mahasiswa yang berasal dari keluarga yang miskin malah ternyata tidak sanggup untuk membayar utangnya karena mungkin bisa saja dibebankan dengan bunga yang begitu besar. Dengan utang pendidikan yang terlalu besar, mereka tuh merasa bahwa mereka nggak sanggup, jadi akhirnya tidak lulus. Mereka malah berhenti kuliah atau keluar karena mereka nggak percaya bahwa mereka bisa bayar utang tersebut. Sedangkan mahasiswa tingkat menengah ke atas masih bisa menjalankan pendidikannya dengan baik karena mereka bisa membayarnya. Mereka bisa memastikan bahwa bisa membayar. Kalau misalnya dari gaji mereka tidak cukup, pasti keluarganya juga akan membantu. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang terlalu miskin? Siapa yang akan membantunya jika ternyata pekerjaan yang dia dapatkan tidak memiliki gaji yang begitu besar? Tim Pro tidak menjelaskan dari pernyataan tersebut. Bagaimana nasib masyarakat yang sangat miskin jika ia berani justru mengambil utang pendidikan sedangkan utangnya sudah terlalu banyak dan mereka jadi merasa kayak mereka nggak bisa, walaupun masyarakat yang miskin merasa kayak ya udah sampai lulus dia bakal kuliah, tapi setelah lulus apakah dia pasti mendapatkan pekerjaan? Sedangkan bunga-bunganya akan terus meningkat, yang pastinya utangnya akan terus membengkak. Apa jawaban dari permasalahan ini? Ini tidak dipikirkan oleh Tim Pro. Dan bagaimana dengan nasib mahasiswa yang tidak dapat membayar utang pendidikannya dengan waktu yang cepat karena mereka terkendala gaji dan sebagainya. Misalnya kayak saat mereka benar sudah mendapatkan pekerjaan, terus ternyata dia tidak bisa membayar utang pendidikannya dengan cepat karena mungkin kebutuhan lainnya juga ada yang harus dibayar. Misalnya dia menjadi tulang punggung dari keluarga, pastinya dia akan mementingkan terlebih dahulu baru membayar utangnya. Yang ini malah justru membuat utangnya semakin besar karena bunganya semakin membengkak. Dan kalau misalnya utang-utangnya ini justru malah tidak dibayar oleh dia, ini malah justru membuat krisis utang nasional karena terjadi gagal bayar, maka negara atau pemerintahan akan terbebani oleh subsidi. Maka dengan mempertimbangkan dengan matang justru student loan juga membawa dampak yang negatif. Itu saja pendapat dari saya bangga sebagai tim oposisi. Terima kasih.